Soal gaji yang tidak sesuai harapan, jangan peturunmu kata Ugi, jangan peturunmu, jangan putus asa. Bukan guru yang membuat kita kaya, tapi insya Allah dengan guru pegawai negeri kau tidak akan miskin. Paham maksud saya? Iya. Susah jadi kaya kalau seorang guru, tapi insya Allah tidak akan miskin. Yang kita hindari adalah miskin. Kau kejar kekayaan, selama kau merasa kurang pasti miskin. Biar digaji 30 juta, 50 juta per bulan, tapi gaya hidupmu 50 juta, miskin kau. Apa yang membuat kita miskin? Apa karena tidak ada rezeki dari Allah? Tidak. Yang membuat kita jadi miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki dari Allah. Pernah lihat orang diantar ke kubur? Sering. 3 tu antar ki bu, 3 antar ki. Kata Nabi, 1 keluargamu, 2 hartamu, 3 amalmu. Makanya Nabi tak telu mantar aku, 2 lisu sidimi monro, 3 antar ko, 2 balik, 1 tinggal. Yang apa? Keluarga pasti balik. Mana mama waktu nagombal ki dulu di Gunung Sari, apa? Pantai Losa, pengalaman semua ini bu. Kemanapun kau pergi sayang. Ini waktu di Fakultas Pendidikan IKIP dulu toh. Masih ada alumni IKIP sini. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Cilaka ngana. Kita akan sehidup semati. Balik-balik kau. Masuk meninggal istri, ada suami mau masuk di kubur. Ada, jangankan masuk kubur, menunggui saja 24 jam di atas kuburnya, tidak ada yang mau. Menangis memang waktu meninggal, 3 bulan kemudian kenal janda. Nalupahi nombok, tidak ada. Ya toh? Yang kedua, yang mengantar kita apa? Harta, keluar mobil, keluar motor. Ada yang tinggal, ada apa? Kain kafan. Itu nih. Yang lain bawa pulang, cerek saja, begitu tertinggal, cerek maka palisu. Ya, biar kaya, masuk kok di kubur, parfum waktu hidup di dunia Hugo Boss, Angelman parfumnya Pak Rektor. Begitu masuk kubur, kapur barus, dega gembok, labeko, ewaya lemu. Iya toh? Yang ketiga, amal. Masuk maki di kubur. Bayangkan itu nah. Menangis itu suami kita ibu, menangis waktu nak kubur ki. Tapi ninja-injak gitu. Iya toh bu, masuk maki di kubur. Nabi kota mana ki buru petumangan nih, putus semua nih. Kalau masuk aku di kubur, 3 saja yang bisa mengalir terus menerus meskipun kau sudah hancur jadi tanah. Apa itu? Tunggu, jangan kolumbai kayak 1, anak yang soleh dan soleha. Lalu Nabi bilang dikasih yang tidak ada suamina. Bagaimana kami ini Ustaz? Tidak ada kodongan anak. Bagaimana ini kasih yang kita Ustaz? Tidak ada anak sampai sekarang, berarti tidak punya peluang. Tidak. Anak yang dimaksud di sini bukan yang anak keluar dari rahim kita semata, tapi anak didiknya ibu di sekolah itu anakmu.
Kalau niatmu lihat ini anak-anakku nanti ini yang kirimi kak doa ketika saya dikubur, itu amar jariah buat ibu guru. Tapi kok pulus kau kejar, pulus kau dapat di dunia, tidak ada dapatmu nanti dikubur. Bayangkan bapak ibu, guruku yang ngajar kak di SD, guruku yang ngajar kak di SMP, guruku yang ngajar kak di SMA, yang ngajar kak ini baik, ini salah, ajar kak begini rumusnya matematika, begini rumusnya biologi, begini rumusnya biologi, kimia, ajar kak. Dan itu sampai sekarang saya masih pakai. Selama itu saya dakwakan, orang-orang yang menerima dakwah saya itu dapat pahala, dan guruku pun dapat transferan pahala dari saya dan dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang saya sebarkan. Itulah motivasimu. Jangan baju seragam. Madodo culemu ke baju seragam ya. Saya bu, ini meyakinkan saja motivasi baik, bukan ikhlas lah, niat baik. Saya tidak pernah minta baju seragam selama saya jadi dosen. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, saya yang sediakan baju seragam. Nah, ibu-ibu sekalian, niatnya apa? Didik itu anak di sekolah, ajarkan dia yang baik. Kalau dia cewek kelihatan pahanya ketika dia pergi sekolah, tegur, jangan masa bodoh. Hidayah datang dari Allah, tapi kita sebagai warga pendidik, didik dia, bukan pengajar. Kalau pengajar saja masuk kelas, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, sudah selesai nak, selesai pulang. Itu kok pengajar namanya. Tapi kalau pendidik, nak, tidak bagus itu rokmu begitu. Kenapa? Ada bapak guru. Saya kalau anak mahasiswaku, saya larang dia roknya, meskipun dia non muslim. Karena tidak ada agama yang membenarkan memperlihatkan aurat yang membuat laki-laki nafsu. Bagus kode. Kalau pakaian begitu, kalau di atas lutut, tapi lebih bagus lagi kalau di bawah lutut, agak panjang sedikit deh. Maka ibu guru tegur, jangan pakai begitu nak, tidak bagus. Kita lihat lagi anak kita yang tidak senonoh berbicara, tegur, jangan bilang tidak ada hubungannya. Kalau kita mau sebagai pengajar, tidak ada hubungan. Kalau saya mau masuk bodoh, dia mau lulus A atau lulus C, tidak ada hubungan, pangkatku tetap naik. Tapi saya berpikir ini aset saya. Yang ajar nanti ini orang baik, yang menjadi orang-orang soleh, mudah-mudahan saya dikubur, saya dapat kiriman pahala dari sini. Kalau ini motif Pak, pasti tidak capek mengajar. Kalau ini motif yang kita tanamkan sebagai guru, insya Allah tidak melelahkan itu mengajar di kelas. Kenapa? Ada harapan masa depan yang kita tunggu. Tapi kalau gaji kita harap, capek, oke. Anak-anak kurang ngajar, curhat maki sedek. Kurang ajar anak-anak kah? Yang kedua, setelah kita masuk di kubur, apa lagi? Setelah anak yang soleh dan solehah, apa? Sedekah. Ini ibu-ibu yang banyak semua masih nak kuliah depan, nggak tahu semprotan atau asli. Jadi saya baru tahu Pak Rektor, ternyata itu rembugi sekolah ada pengantin yang banyak kuning-kuningnya ini, ternyata bukan emas, semprotan. Nah, ini anggaplah ini asli-asli ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlianta? Siapa? Bukan anak, istri kedua. Mak bene si nakemu, labet ko. Apai? Bro, dia ini ceramah aku istriku, mama cek, dia bilang Ustaz, jadi kalau saya nanti duluan nggak meninggal, kita mau kawin lagi. Saya bilang, sini sayang, saya perlu ibu. Baru saya bilang, dengar baik-baik sayang, jangankan meninggal ki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi, apalagi kalau sudah mati. Ibu itu ibu, tanya mi beda wanita, tanya mi. Kalau dia bilang tidak, itu pasti karena takut ini. Makanya
Sedekah, ibu-ibu, bersedekahlah. Itu yang kita tunggu nanti di kubur, sedekah. Tapi bagaimana kita kasihan ini pegawai honor, makan aja susah. Pegawai honor, tahu ki laguna pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ada pegawai honor stres sih, kenapa kok tidak ada nama aku di K1? Insya Allah ada itu nanti di K2. Tidak ada juga Ustaz, tidak ada juga di K2, tidak ada. Pergi ke rumahmu cari di kakakmu. Nah, lalu bagaimana kita yang miskin kalau sedekah itu hanya materi? Allah kasih kebijakan, sedekah tidak mesti duit. Jangankan duit, senyum saja sedekah. Mana sedekahnya Bapak Ibu Guru? Ilmu. Itu biko transfer ilmumu 3 kali 3 9. Ini sedekah. Itulah sedekahnya para guru. Ilmunya dia transfer ke muridnya. Luar biasa. Dapat maki jatah anak soleh. Dapat lagi yang kedua. Ilmu, sedekah itu ilmu. Maka mengajar bukan kejar bonus, tapi mengajar sekedar bonus capek. Tapi kalau kau mengajar dapat bonus juga, insya Allah transfer ilmu dapat pahala jariah. Ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau kita ajar anak orang, dari dia tidak tahu 10 bagi 2, lalu dia tahu dan dia pakai itu ilmunya sampai masuk kubur, berapa banyak pahala kita dapat? Tinggal sekarang telur pakai sini nilai. Dia kita mengajar transfer pahala. Apa pahalanya orang kaya? Uang. Apa pahalanya Pak Wali Kota? Kebijakan. Bikin guru sejahtera. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya anggota DPR? Bikin perda. Apa sedekahnya para dosen? Ilmu, dosen, guru. Itulah sedekah kita, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita di alam kubur adalah apa Ibu? Apa? Sudah itu tadi, anak. 2, 3, pembangunan. Pembangunan bermanfaat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ini kita amalkan, insya Allah dapat maki, tidak capek ki mengajar. Saudara bapak ibu guru yang saya hormati, yang ketiga, soal gaji yang tidak sesuai harapan. Ajak mempeturunmu kata Ugie, ajak mempeturunmu, jangan putus asa. Bukan guru yang membuat kita kaya, tapi insya Allah dengan guru pegawai negeri kau tidak akan miskin. Paham maksud saya? Iya. Susah jadi kaya kalau seorang guru, tapi insya Allah tidak akan miskin. Yang kita hindari adalah miskin. Kau kejar kekayaan, selama kau merasa kurang pasti miskin. Biar digaji 30 juta, 50 juta per bulan, tapi gaya hidupmu 50 juta, miskin kau. Apa yang membuat kita miskin? Apa karena tidak ada rezeki dari Allah? Tidak. Yang membuat kita jadi miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki dari Allah. Gaji sebagai guru 5 juta, gaya hidup 7 juta, pasti mengindrek kok, pasti hutang untuk menghidupi yang 2 juta. Kalau sudah ada mobil tak meskipun butut, syukuri itu. Jangan kau lagi lihat yang di showroom. Lihat ke showroom, datang itu penjual mobil kah, baik semua itu cerita. Oh Bu, kalau ada mobil tak, alhamdulillah pikir mengajar tidak bau kenal pot maki. Toh, pikir pengantin bisa maki satu tempat duduk ke anak tak, tidak nak aku jani maki. Pulang kampung kita tahu alhamdulillah satu keluarga ki. Sampai di kampung tak, mau hujan mau panas tidak masalah, ber AC bagus ini AC-nya Bu.
Tidak pernah ada cerita bagaimana kalau kempes banyak. Tidak pernah ada cerita bagaimana kalau cicilan tidak bisa dibayar. Yang membuat akhirnya kita para guru miskin karena gaya hidup. Kalau gaji tak 5 juta, gaya hidup tak 4 juta, masih ada sedekah 1 juta. Kalau gaji 3 juta, insya Allah cukup selama ibu mampu mensyukuri yang 3 juta itu. Cuma yang membuat kita menderita dan tidak pernah merasa cukup, gaya hidup. Senin motongi lain sepatunya, Selasa mosen lain. Nah bilang orang nah hafal, kenapa ya? Kalau Nabi bilang itu terus, bilang ki, kenapa aku susah kok? Apa? Suaminya sama-sama guru kode, beli jilbab, tidak ada masalah bagi suaminya. Oke, baik nih sayang, aku belikan ki jilbab, tak apa-apa. Efek beli jilbab itu yang jadi masalah. Sudah beli jilbab, Nabi bilang, Pak, masa enggak serasi bajuku? Baju misalnya itu muncul. Sudah baju, Nabi bilang, masa ini juga rokna ndak dibanti? Awalnya jilbab sampai berefek kepada tas. Nabi bilang, ndak serasi ini jilbabku sama tasku. Kalau begitu jangan jadi guru. Ndak bisa itu terpenuhi gaya hidup seperti itu dengan seorang guru. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak akan miskin. Yang membuat kita miskin adalah gaya hidup. Dan percaya ki, tidak ada guru mati kelaparan. Tapi yang dikejar-kejar utang banyak. Resa beda ini semua Pak Rektor. Ada semua itu eskana di bank. Lihat belum jatuh tempo diperpanjang di sini. Bu, rezeki itu Allah yang tentukan. Biar ku bolak-balik bagaimana, Allah marah. Kan ada 3 itu rahasia Allah. Tidak boleh dicampuri. Biar seorang profesor jangan ku intervensi. Apa rahasia Allah? 1, jodoh. Kenapa nak cantik sekali istrinya, nak jelek suaminya? Jodoh nak tahu ah. Jodoh nak. Kenapa jelek istriku? Ustaz, takdirmu. Kenapa? Allah tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Tidak boleh dicampuri itu jodoh. Itu urusan Allah. Yang kedua, ajal. Tiba saatnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang ketiga, ini yang setan masuk. Rezeki. Dia munculkan apa? Was-was. Dia munculkan apa? Kecemasan. Bagaimana nanti anakmu? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti ini? Kamu yakin Allah tidak kasih rezekimu tahun depan? Kamu yakin Allah tidak kasih 2 tahun yang akan datang? Kalau selalu yakin Allah kasih, nah kasih kok. Kenapa? Allah katakan, Ana inda sanni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Bahasa Indonesianya sangka baik. Bahasa Perancis bahasa Inggrisnya positive thinking. Agapi, makura mopi. Jelas toh? Kalau selalu bilang, ndak ada ku dapat tonda pendada, ndak ada itu karena Allah katakan, itu urusan kamu, itu mau dapat. Coba sangka baik.